Alhamdulillah saya ikut berbangga atas terlaksananya Tahfidul Quran ini di bulannya Quran, di harinya Quran. Mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat dipilih Allah sebagai ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena khususnya panitia dan umumnya jamaah telah berkenan mengundang kami untuk bergabung. Mudah-mudahan kedatangan kami ada manfaat walaupun dengan segala keterbatasan kami. Jadi apa yang saya sampaikan nanti sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa terpetik hikmah yang akhirnya bisa kita aplikasikan untuk perjalanan saudara-saudaraku semua. Seperti yang Bunda Ketua sampaikan di sini, saya bukan ceramah, cuman ingin diminta untuk memberikan motivasi khususnya bagi para penghafal Al-Quran, jamaah Iwamid, umumnya bagi semuanya para pecinta Al-Quran. Sebelum saya memotivasi, mungkin kita ingat-ingat dulu biar semangat ya. Biar semangat apa sih keutamaan dari penghafal Al-Quran. Sering kita dengar, tapi kalau kita mendengar secara baru itu tambah kuat lagi semangat kita. Jadi di dalam Al-Quran difirmankan, saya tidak bisa membacanya, yang artinya kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi para penghafal Quran itu benar-benar panggilan ilahi. Walaupun cerdasnya seperti apa, walaupun solehnya seperti apa, tapi emang Allah tidak menjatahkan itu ya mungkin jatah lainnya. Sebaliknya, walaupun mungkin kecerdasannya sederhana, tapi kalau emang Allah memanggil dia untuk jadi hafiz, itu dengan segala kekurangannya dia dapat melewati hingga akhirnya jadi hafiz Quran. Yang penting kita ingat pengendikan ulama bahwa hamilul Quran itu tidak bisa tersentuh oleh api neraka. Hamilul Quran itu tidak bisa tersentuh api neraka karena di dadanya, dalam jiwanya ada Al-Quran kalamullah. Jadi mungkin ada yang bertanya dalam hati, tapi kalau hafidzoh tapi kok sifatnya masih biasa-biasa saja, itu gimana Bu? Artinya dia ya seperti orang awam, tidak soleh-soleh amat, itu gimana? Itu diterangkan dalam ayat seterusnya. Allah mensifati para hafid itu sebagian ada yang zalim, sebagian ada yang zalim,
sebagian ada yang sedang-sedang saja, dan sebagian ada yang emang benar-benar baik. Jadi itu emang karakter hafiz disifati dalam Al-Quran ya begitu. Satu, ada yang zalim. Zalim itu gimana? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Umpama hafizah, tapi ya sering lepas jilbab, jalan-jalan tidak pakai jilbab, auratnya terlihat orang lain, itu kan namanya zalim. Termasuk juga zalim umpamanya hafizah diundang semaan kok mengharapkan amplop. Itu manusiawi, itu disifati Allah emang hafiz. Ada yang nomor satu zalim. Nomor dua, sebagian ada yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja artinya kadang dia ya benar-benar ingat dengan Allah, benar-benar menangis di hadapan Allah, mengakui dosanya, ingin jadi orang yang terbaik, tapi kadang-kadang ya masih maksiat, kadang-kadang ya lupa menyentuh Al-Quran. Itu namanya sedang-sedang saja. Atau yang ketiga, ada yang benar-benar dia soleh, lebih dari orang umum. Tapi di dalam hadis terusnya diterangkan, haula'i kulluhum bimangzilatin wahidin wa kulluhum fil jannah. Mereka tiga-tiganya itu bimangzilatin wahidin, semuanya ditempatkan dalam satu tempat, wa kulluhum fil jannah, semuanya di surganya Allah. Jadi mungkin ada pertanyaan, ya biarkan, ada hafid yang kadang masih berbuat maksiat, kadang kurang pas, itu tetap kita yakini kulluhum fil jannah, semua di surga. Jadi untuk hukum tetap harus memuliakan hafizah itu tetap berlaku. Lalu bagaimana kalau yang tidak dapat menghafalkan Al-Quran, Bu? Yang tidak dapat menghafalkan Al-Quran itu asal dia menghormati penghafal Al-Quran dan dia senang dengan Al-Quran, juga bisa termasuk ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk yang tidak mampu, yang tidak merasa tidak mampu untuk menghafal, itu senanglah pada orang yang hafal Quran, senanglah membaca Al-Quran, insya Allah tetap termasuk ahli Quran. Kalau saya boleh menyarankan, kalau yang tidak menghafal Al-Quran itu minimal punya hafalan. Karena apa? Yaitu tadi untuk memberi syafaat kita untuk namengi api neraka. Jadi masyhur di dalam hadis terangkan, termasuk barang siapa yang hafal surat Tabarokal Mulk juz 29 awal itu bisa menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Jadi kalau kita tidak mampu untuk 30 juz, tetap diberikan waktu untuk menghafal, entah itu surat-surat pendek, entah itu tabarok saya sarankan, karena banyak sekali hadis yang menukil bisa menyelamatkan minimal ayat kursi. Jadi walaupun tidak hafal 30 juz,
itu tetap ada manfaat bagi kita, tetap bisa jadi tameng dari api neraka. Masalahnya kedudukan para hafiz di surga itu kan tergantung dengan ayat yang ia hafal. Hafal satu ayat mungkin ya udah di surga, tapi paling bawah. Nanti kalau 2 ayat tingkatannya levelnya naik, dan seterusnya. Kalau sampai 30 juz berarti ya berada di tempat tertinggi di surga bersama Rasulullah. Jadi untuk yang hafal, yang masih setoran hafalan, tetap semangat mengejar, tapi tidak usah buru-buru. Artinya tidak usah menghayal aku rampungi kapan, saya selesainya kapan, itu nggak usah. Karena emang manusia itu diciptakan seringnya ingin terburu-buru, tapi itu justru menghambat hafalan kita. Yang penting kita tanamkan istiqomah, sehari harus minimal 1 jam umpamanya. Jadi kalau yang punya hafalan itu ditarget, sehari aku mampunya setengah halaman, sehari aku mampunya 1 halaman. Ya terus dalam situasi apapun harus sehari itu harus deres setengah halaman itu. Jangan sehari deres 3 hari enggak. Jadi mengukur diri, dan istiqomah itu ditekankan, dipaksakan dalam situasi apapun. Masa serepot apapun 24 jam menyisihkan waktu, menghibahkan waktu untuk Al-Quran 1 jam sulit, yaitu gampang-gampang sulit. Terus jika untuk para penghafal, jika pas menemukan ayat kok sulit, itu sebenarnya bukan sulit. Kita harus yakin bahwa itu bukan kesulitan, tapi itu adalah ayat yang rindu kepada kita. Jadi dia minta kita menyebutnya terus. Dan kalau kita pasrahkan kepada Allah, justru saat-saat sulit itu, itulah saat terdekat kita dengan Allah. Nanti kita akan justru mendapat kenikmatan dari hafalan itu. Jadi syaratnya menghafal Quran itu tidak harus masih muda kok. Saya bangga mendengar jamaah Iwamid bersemangat setoran, itu bagus, karena emang syaratnya tidak harus muda. Seperti syaratnya kita mati, syaratnya tidak harus tua dulu toh. Itu sama. Hafalan Al-Quran tidak harus muda. Kalau mati tidak harus menunggu tua. Yang penting niat kita kuat. Niat kita kuat ingin masuk surga bersama Al-Quran. Ingin hidup tenang bersama Al-Quran. Ingin hidup bahagia bersama Al-Quran. Dan perlu dimengerti juga, menghafal Quran itu tidak harus memahami isinya, tidak harus. Artinya menepis anggapan orang-orang percuma apal Quran tapi orang ngerti artinya, orang ngerti maksudnya, itu enggak percuma. Karena asal kita sudah bisa membaca baik, asal kita sudah yakin bahwa Al-Quran yang kita hafalkan itu kalamullah, itu sudah cukup. Kalau untuk memahami semua itu ya kelebihan,
Jadi emang kalau para sahabatnya Nabi itu kan nggak semua hafal Quran, cuman berapa itu. Karena mereka belum menghafalkan Quran sebelum tahu maknanya, tak faham maknanya. Tapi kalau kita nunggu faham kabeh ya keburu nggak tercapai. Nggak jadi hafal Quran. Yang penting itu bagi yang santri hafal Quran nggak usah terburu-buru, tapi juga nggak boleh ditunda-tunda. Artinya satu hari aku kesel banget terus itu jangan, itu namanya ditunda, nggak boleh. Juga nggak usah terburu-buru, satu ayat belum hafal kok sudah menginjak ayat kedua, itu ya kurang pas. Jadi menghafalkan satu ayat sudah hafal benar baru menginjak ayat selanjutnya, itu nanti lebih ringan. Itu saja mungkin sebagai penutup. Sekali lagi untuk yang tidak menghafal monggo, untuk yang tidak berniat menghafal 30 juz monggo menghafal minimal surat-surat pendek, dan saya anjurkan surat Tabarok karena itu juga bisa menangkal siksa kubur, siksa neraka. Dan sebagai pengembang santri hafalan bahwa Al-Quran itu nanti bisa memberi syafaat sebelum kita terkena azab. Kalau syafaat yang lain, syafaat Nabi, syafaat dari ilmu, itu memberi syafaat setelah disiksa baru ditolong. Tapi kalau Al-Quran itu menjadi tameng sebelum kita masuk ke neraka, itu sudah ditamengi oleh Al-Quran. Dan hafalan Quran itu bisa kita persembahkan bakti kita untuk orang tua. Kita memberi mahkota dari cahaya yang terang untuk kedua orang tua kita, memberikan pakaian yang indah yang tidak dapat dinilai dengan dunia untuk orang tua kita, itu hamilul Quran. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Sudah sore. Mari untuk penghafal usahakan hafalannya mungkin. Artinya benar-benar ngelotok. Jadi jangan pindah hafalan sebelum hafalan itu benar-benar lancar. Terus nanti di hari seterusnya masih dihafal terus menerus hingga ringan, tidak merasa keberatan kita. Dalam Al-Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah menunjukkan caranya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menghafal Al-Quran, dengan kesungguhan kita menyayangi Al-Quran, kita diberikan jalan untuk Shiratal Mustaqim, diberikan jalan untuk mudah ke surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari saya, jika terdapat kesalahan, itu karena semata-mata kekurangan dari kami. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika apa yang saya sampaikan itu ada benarnya, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Terima kasih untuk Bunda Nurjana
Bunda Leli, Bunda Isna Hidayati. Semoga mereka menjadi hafizah yang diridhai Allah. Dan terima kasih untuk para pengurus, segenap pengurus IWAMID. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat, membawa semangat untuk jamaah semua, untuk saya juga. Mudah-mudahan tetap terjalin silaturahmi, bahkan semoga mudah-mudahan kita dipertemukan Allah, disatukan Allah di surganya nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran, jazakumullah khairan wa ahsanal jaza. Kami haturkan kepada beliau Ibu Nyai Maisarah dari Pondok Pesantren Muna Mustafa Tanggamus Lampung. Ingat nggih Bu Nyai, dan juga kepada Al-Hafizah, kepada beliau Ibunda Siti Nurjannah Al-Hafizah, kepada Ibunda Leli Kurniawati Al-Hafizah, dan juga Ibunda Isna Hidayati niki juga calon hafizah OTW 30 juz. Amin. Semuanya guru-guru yang telah menyimak khatmil Quran bil ghaib pada hari ini di bulan Quran, di hari Quran, juga semuanya yang sudah menyimak ataupun mengikuti, mendengarkan, bahkan yang menyenangi saja, ngaten ya punya itu yang menyenangi pun insya Allah pikantuk berkah dan pikantuk ridho, bisa termasuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Majelis Ta'lim IWAMID Ampere, pengurus hariannya di Kabinet Islahuna, tentu tidak bisa membalas apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang terbaik. Semoga Allah meridhoi Bunda Ibunya semuanya, semuanya, dan apa yang didoakan oleh Ibu Nyai benar-benar diijabah ya. Kita disatukan surga Allah. Jadi lek menawi wonten santri IWAMID ingkang taksih kelip-kelip napa pripun ngaten enggal dipun garet mawon nggih Bu Nyai nggih. Kelip-kelip pripun. Ya Allah. Semangat derek. Derek gandel. Nggih, semoga mungkin semangat baru. Amin. Semangat baru ini Bu. Boten sah mikir katame kapan. Tetap semangat. Semangat. Iya. Jadwal sehat pesantren 4 bulan tapi tidak pindah. Semangat. Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Serangkaian acara Khatmil Quran bil Ghaib dalam rangka memperingati malam Nuzulul Quran telah kita ikuti, telah kita laksanakan bersama-sama dari awal hingga akhir. Tentu banyak kekurangan atau kekhilafan, mungkin makhraj ataupun tajwid dan lain sebagainya. Mari memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ya, semoga motivasi dan semangat serta
ziyadah ilmu yang disampaikan bisa diterapkan, dilaksanakan dan menjadi pegangan ya. Amin, amin.